Belakangan ini kita mungkin dengar kabar yang sering kita dengar seliweran di sosial media, yaitu tentang seseorang public figure yang tiba-tiba meninggal dan anaknya masih hidup. Thanks God, ternyata mereka sangat open minded dengan asuransi, dan ternyata mereka punya asuransi jiwa yang saya nggak tahu nominalnya, entah yang benar yang mana. Saya udahlah biarin urusan mereka. Tapi pada prinsipnya di situ jelas ada cerita bahwa ada anak yang ditinggal orang tuanya tiba-tiba masih kecil, ya kan, dan butuh biaya yang sangat besar. Bayangkan itu kalau terjadi ke kita nggak pernah tahu, tiba-tiba kita nggak ada dan anak kita masih kecil butuh pendidikan. Pasti kita harus memikirkan yang namanya asuransi jiwa atau mungkin warisan ya. Sebenarnya orang zaman sekarang itu pengennya tuh investasi, beli rumah, beli aset lah pokoknya gitu ya. Mesti mereka mikirnya untuk untuk warisan ya, untuk anak gitu. Nggak ada tuh orang yang mikir aku mau bikin asuransi, beli asuransi jiwa biar kalau aku mati uangnya asuransi jiwanya keluarga. Kayak nggak ada deh Mas itu. Itu sebenarnya yang benar tuh yang mana sih? Yang baiknya tuh mending kita tuh investasi uang kita, beliin apa daripada kita beli asuransi jiwa. Tapi seperti kasusnya tadi tuh saya bilang public figure itu sebenarnya ya meninggalin rumah juga sih, tapi ya mungkin nggak cukup juga ya. Rumah berapa sih nilainya ya? Sedangkan umur dia kan masih bayi, butuh hidup yang panjang juga, jaminan hidup yang panjang juga gitu. Jadi gimana itu? Mas Steven, gimana itu? Ini belajar dari kasus ini sebenarnya seru banget ya. Seru banget sih. Serunya dalam artian ini membuat masyarakat itu jadi lebih sadar bahwa kalau sudut pandang saya adalah sebagai pembuat perencanaan. Nah, hidup orang gini, kalau orang gagal merencanakan itu kan sama dengan orang merencanakan untuk gagal ya Dok ya. Nah, itu kenapa pentingnya dalam keuangan sendiri itu juga direncanain. Jadi bukan hanya yang penting aku punya uang, aku beli aset. Entah itu nanti buat pendidikannya si kecil atau mungkin untuk warisan apapun itu ya. Tapi sebelum kita take action, kalau saya boleh bilang adalah mending direncanain dulu. Jadi kalau misalnya mau beli aset ini tujuannya buat apa, butuh proteksinya berapa, nah semua sudah ada blueprintnya gitu ya Dok ya. Pada saat kita beli aset, tujuannya buat diwariskan. Tapi perpindahan aset dari orang tua diwariskan ke anak itu kan juga butuh biaya Dok ya. Betul. Biayanya juga nggak murah. Nah itu kenapa pentingnya ada perencanaannya. Nah termasuk kenapa sih asuransi akan masuk di situ? Karena ya untuk transfer aset ini paling murah ya lewatnya asuransi. Nah itu dia kenapa kalau menurut saya adalah butuh perencanaan. Sebenarnya tujuan keuangannya apa? Nanti proteksinya, mitigasi resikonya segala macamnya gimana supaya nanti pada saat terjadi resiko, just in case ada apa-apa, itu semua sudah terencana dengan baik. Jadi jangan sampai ada nanti rebutan warisan gitu ya Dok, antara si ini sama keluarganya ini nanti jadi rebutan. Nah kalau sudah direncanakan dengan baik itu sebenarnya menghindari terjadinya konflik, terus kemudian secara biaya akan jauh lebih hemat dan prosesnya akan jauh lebih cepat. Begitu Dok gambaran. Jadi lebih bisa untuk asuransi jiwa itu tetap penting ya untuk menjamin kelangsungan. Kalau kita kan tadi kasus tadi itu anak kecil gitu ya, mungkin biar supaya hidupnya terjamin tanpa mengotak-ngatik aset gitu ya. Benar. Jadi asetnya tetap ada gitu loh. Bisa untuk yang lainnya, tapi jadi mungkin tentang pembagian kita gimana mengatur investasi lah ya. Saya nganggapnya asuransi jiwa itu kayak investasi sih. Dan saya pribadi sih kalau menurut saya sih asuransi jiwa lebih murah dibandingkan saya beli rumah terus saya tiba-tiba jauh lebih murah dong. Contoh aja mungkin dan liquid kan. Contoh saya mengeluarkan 500.000 per hari per bulan untuk bayar asuransi jiwa. Berapa tahun saya bisa dapat uang 1 miliar rumah? Mungkin bisa sih. Tapi kan dengan catatan saya harus berumur panjang untuk mencapai itu. Tapi kan kita berhadapan dengan sesuatu yang nggak pernah tahu juga. Kalau ternyata saya meninggalnya besok, lagi ngumpulin uang 500, lagi tidur tiba-tiba nggak bangun.
tapi tiba-tiba keluar uang 1 miliar tanpa menuju uang yang apa tujuan umur tadi yang disampaikan. Jadi lebih tenang aja sih. Betul. Kecuali kalau mungkin kita sekarang ini ditinggali sudah ada warisan turun temurun yang sudah banyak sih, mungkin beda cerita ya. Betul. Ya, jadi ya kalau menurut Mas Steven setuju ya, kita tetap harus butuh dua-duanya ya. Kalau mau mempersiapkan untuk warisan untuk anak ya perlu, karena kita pasti mati kan. Pasti. Kita pasti mati nggak sih? Kita pasti mati kan ya. Dua hal yang pasti kan. Satu, tambah semakin hari semakin tua. Oke. Kedua, pasti meninggal. Pasti meninggal ya, kecuali kita Newton gitu ya, Iya, eternal nggak gitu ya, mati-mati. mati ya. Jadi silakan rencanakan warisan Anda dan asuransi jiwa Anda.